Malam, Pak. Halo, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Pak Sparta, Ya, Bapak. mohon maaf ya, tadi saya nggak bisa bimbing karena saya tadi vaksin. Oh, maaf ya, Pak, ganggu. Nggak apa-apa, nggak apa. Kemarin saya Kamis soalnya ada ini, Pak, ada meeting malam, jadinya nggak bisa bimbingan. Oh itu, Oke, ini saya presentasiin ya, Pak. ya, silakan. Terakhir kemarin apa yang saya perlu perbaiki? Kemarin terakhir Pak Sparta suruh masukin semua penelitian yang sejalan sama yang tidak sejalan, Iya, iya. Jadi, tambahin. Akhir kan udah belum masukin, ada. udah masukin dah. Ya, udah saya masukin, Pak. Iya, Ini untuk yang ukuran perusahaan, saya udah masukin penelitiannya itu ada dari yang sejalan itu dari Puspitasari sama Dibia. Eh, ini tuh ada banyak yang ini Pak kayak sama-sama gitu, jadi saya gabungin jadi satu. kalau sama-sama gabung satu aja, misalnya Badu, Siamir, sambung aja ya. Ini kalau untuk dari Puspitasari sama Dibia itu dia menyatakan kayak semakin besar ukuran perusahaannya itu semakin baik pula sistem pengendalian internalnya. Jadi Iya, kemungkinan kesalahannya itu lebih kecil. Jadinya apa pengauditannya itu bisa bisa lebih cepat gitu, Pak. iya, iya. Terus ini ada yang sejalan juga Apriana. Dia Iya, menyatakan perusahaannya dengan ukuran besar itu proses auditnya lebih cepat karena manajemen perusahaannya itu cenderung diberikan insentif untuk mengurangi jangka waktu audit karena iya, iya. perusahaan-perusahaan diawasi oleh pihak yang berkepentingan. Terus untuk yang hasil yang berbedanya itu ada dari Samargani, Iya. Nugroho, itu mereka menyatakan kalau eh, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap jangka waktu audit karena biasanya KAP itu kan sudah memiliki tenaga spesialis sendiri untuk Iya. mampu melakukan audit secara efisien sehingga mampu menyelesaikan laporan secara tepat waktu. Selain Iya. itu, perusahaan yang diawasi yang telah terdaftar di BE itu sudah diawasi oleh investor, pengawas permodalan dan pemerintah. Jadi perusahaan dengan total aset besar maupun kecil mempunyai kemungkinan yang sama dalam menghadapi tekanan penyampaian laporan keuangan. Iya. Profitabilitas terhadap jangka waktu audit itu penelitian yang sejalan ada dari Samargani dan Ikro. Iya. Menyatakan kalau perusahaan yang dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung mengharapkan penyelesaian auditnya secepat mungkin dan tidak menunda penerbitan laporan keuangan. Jadi perusahaan dengan profitabilitas tinggi ini cenderung akan lebih cepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya dibandingkan dengan perusahaan yang tingkat profitabilitasnya rendah. Terus penelitian yang sejalan juga ada dari Nugroho. Dia mengatakan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi memiliki keuntungan yang lebih untuk membayar audit fee yang lebih tinggi. Jadi dapat minta penyelesaian auditnya lebih cepat. Iya. Penelitian yang tidak sejalan itu dari Sambo, Apriani, dan Al-Khatib. Eh, yang Apriani ini menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi maupun rendah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu, yaitu paling lambat akhir bulan ketiga atau 90 hari setelah tahun tutup buku. Jadi nggak berpengaruh terhadap jangka waktu auditnya. Yang Iya. ketiga, harus solvabilitas terhadap jangka waktu audit. Penelitian sejalannya itu ada dari Arya Ningsih, Nugroho,
Al-Khatib dan Apriana. Ya. Nyatakan mengaudit perusahaan yang memiliki total hutang yang tinggi akan memakan waktu yang lebih lama, sehingga karena auditornya harus mencari sumber penyebab dari tingginya proporsi hutang yang dimiliki perusahaan dan harus mengkonfirmasi pihak-pihak debt holdernya yang berkaitan dengan utang perusahaan. Selain itu, ada Apriana juga yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi hutang yang tinggi cenderung memiliki mengalami financial distress dan kemungkinan dapat bangkrut. Hal ini menyebabkan KAP lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan proses audit tersebut. Terus untuk penelitian yang tidak sejalan ada dari Puspitasari dan Samergani yang menyatakan solvabilitas itu tidak berpengaruh terhadap jangka waktu audit. Hal ini disebabkan karena standar pekerjaan auditor yang telah diatur dalam SPAP menyatakan bahwa pelaksanaan prosedur audit yang baik pelaksanaan prosedur audit baik yang memiliki total hutang yang tinggi ataupun yang rendah itu tidak akan mempengaruhi proses auditnya karena auditor yang ditunjuk itu pasti sudah menyediakan waktu untuk menyelesaikan audit akun utang tersebut. Dan yang terakhir itu audit tenur terhadap jangka waktu audit. Penelitian yang sejalan itu ada dari Rustiarini dan Yogi yang menyatakan bahwa lamanya audit tenur tidak berpengaruh terhadap jangka waktu audit. Karena biasanya seorang auditor yang sudah audit tenurnya sudah lama dengan klien itu belum tentu dapat mendorong terciptanya pengetahuan yang bisnis yang baik, malah kadang dapat tidak menyebabkan auditor menyelesaikan kewajibannya secara tepat sehingga mengurangi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Untuk hasil yang tidak sejalan itu dari Fitriani, Anissa, dan Yanti, mereka menyatakan kalau audit tenur itu berpengaruh negatif terhadap jangka waktu audit. Hal ini disebabkan karena KAP dengan audit tenur yang pendek itu masih menilai bahwa dalam mengaudit laporan keuangan, auditor membutuhkan pembelajaran dalam beradaptasi dengan karakteristik bisnis dan sistem pencatatan klien sehingga prosesnya dapat dilakukan dengan optimal. Terus terakhir Pak Sparta kan suruh ini ya Pak, untuk daftar pustakanya itu saya udah masukin di sini. Udah ya. Saka, Anissa, saya ke bawah terus. Terus dia Fitriani, terus Studio, Hari, terus 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 ya tulisan saya mana tulisan saya? Yang tulisan Bapak mana ya? Ada di atas deh. Belum ada kamu referensi, belum ada. Kenapa Pak? Belum kamu referensi jurnal saya belum. Udah Pak. Mana? Udah kok jurnal saya. Tuh kamu bikin Oh semua. ini Pak. Ini Pak. Oh itu. Ya Pak, ya kamu pakai mendelay enggak? Belum mendelay? Enggak Pak, saya bingung kemarin saya nyoba kan Pak. Terus apa? Saya bingung ininya. Caranya itu. Ah. Oh. Ya itu coba tanya temanmu yang bisa deh. Saya juga bingung. Saya pakai mendelay. Saya belum bisa juga tuh. Saya udah punya aplikasi. Aplikasi mendelay itu kamu apa download dulu ya. Udah download Pak.
Udah download, itu Kemarin maksudnya udah, cuman kemarin pas nyoba kok jadinya apa namanya? Kan saya coba tuh masukin manual ya, Pak. ya, Ada yang manual bisa ada yang diupload. Kalau diupload kan jadi berantakan tuh, Pak. Saya coba manual terus hasilnya jadinya tuh eh panjang gitu loh, Pak. Misalnya satu jurnal itu jadi kayak banyak gitu. gimana cara itu? Kan masing-masing daftar pustaka kamu ini kamu masukin satu kan buku, jurnal, semua masukin ke situ kan. Iya, Pak. Nah, terus gimana tuh? Saya juga nggak tahu tuh kalau kemarin saya coba nggak ngerti juga saya. Saya hapus lagi. Jadi kan kalau ini dia nyambung nih ya Pak, Iya, namanya terus tahun, judul. iya. Kalau dia tuh per baris gitu, jadi kayak nama sendiri, terus nanti bawahnya baru tahunnya, terus bawahnya lagi baru Oh, judul. salah tuh. Bukan itu. Nanti deh Pak, coba saya apa Ya, namanya? coba deh. Coba kamu coba dulu nanti eh kamu juga belum saya belum pernah coba juga tuh. Tapi saya disuruh apa sama teman saya pakai Mendeley aja gitu ya. Oh oke Pak, nanti saya coba cari-cari lagi deh Pak. Ini kamu sudah oke deh, kamu daftar sidang aja ya. Oke Pak, nanti berarti saya ini dulu ya, saya coba turnitin ke Mas Arif ya. Kamu enggak tulis saya aja. Oh oke Ya, Pak. ya, kamu kirim Ini itunya. saya gabung bab 1 sampai bab 5 kan ya Pak? Ya, ya gabung satu, pokok semuanya deh ya. Ya, Dari judul, kata pengantar semuanya lengkap sampai data pusaka gabung nanti saya tulitin kan. oke Pak. Yang minimal 30 ya. Minimal 30, oke Pak. 30. Kalau nanti masih Dahan, kurang, kalau masih lebih 30 kamu rubah lagi kalimatnya ya. Pak. Ya, gitu. Coba kirim ke saya ya sama apa sama form-form sidang perjanjian sidang skripsi. Coba kamu tanya ke Mbak siapa? Mbak Ulan ya. Kemarin saya udah minta sih Pak ke Mbak Ya, Ulan. udah ya Hah, udah. Udah kamu lengkapi nanti kirim saya ke email saya tahu. Tahu kan email tahu saya? Pak, tahu. Udah itu aja ya. Oke Ya. Pak. Ya, Lagi mau nanya nggak? Ditanyakan nggak nih? udah sih Pak. Ya Itu udah. aja. Oke. Makasih banyak ya Pak ya. Ya, sama-sama ya sama Pak, saya cerita. kelamaan. Iya, iya. Ya, Iya, ya udah cepat selesai dulu saya selesai diskusinya ya. ya amin Pak. Ya, Aldo ya. besok hari Selasa ya Pak, dia Iya, sidangnya. ya. Selesai jam berapa ya? Nggak tahu sih, saya nggak nanya lagi Pak jam berapa. Iya, itu. Oke ya, nanti bisa ini Eh, kalau saya sibuk bisa ini sidang kamu malam bisa juga nanti ya. oh iya nggak apa-apa Pak. Ya apa ya? Ya bisa Iya, kok Pak. iya. Oke ya, Telita ya, semua sehat selalu, jaga kesehatan ya. Bapak juga Pak. Ya, saya Semoga tadi vaksin saya, vaksin di mana Pak? di Tarumanegara di Grogol di sebelah Citraland. Itu Rame dosen-dosen Pak. dosen EBS ke situ semua hari Jumat dan Mem- Sabtu Memang dari kampus diiniin banyak di di kampus mudah-mudahan nggak ada efek lah ya sampai sekarang belum ada efek mudah-mudahan nggak ada efek lah tapi ya tante-tante saya udah pada vaksin umurnya udah 60-an ke atas gitu. iya Alhamdulillah nggak ada ini sih Pak. nggak apa-apa Ah, oh iya lah udah nggak apa-apa lah ya sehat selalu ya saya karena kan sekarang pertama kan tenaga kesehatan habis tenaga kesehatan sekarang guru dan dosen. oh, karena mau masuk ya Pak. Udah mau tatap muka Ya, lagi ya. kayaknya mau masuk itu semester depan mungkin semester depan kalau di awal tahun depan sudah mulai masuk ya masuk semua itu. Kita sehat selalu lah ya. Sama kamu juga sehat selalu jaga kesehatan ya. Amin. Ya. Dan kapan ke Makassarnya? Nggak tahu Pak, belum tahu. Nantilah kalau udah apa namanya, udah pada vaksin semua lah Ya, Pak. anak saya di Makassar tuh, anak saya pertama. Oh, yang kemarin nikah bukan Pak? Iya ya, yang di Makassar ya, yang mau itu Makassar dia sekarang. Belum masih udah 2 tahun lebih, ya 2 tahun ya, 2 tahun lebih 2 tahun. Ya, Mau ya Pak. ya iya makanya suaminya di sini malah ya. Oh gitu, kira di Suami sana di juga. Jakarta. Suami di Jakarta kerjanya di Mandiri gimana?
Ya kasihan amat Pak. Ya, makanya mulai cepat kembali lah. Pak, bisa Ya. ketemu Lebaran, bisa bareng-bareng Pak, mudah-mudahan. Iya, makanya Lebaran. Kamu Lebaran Kakak mau saya di Jakarta? juga, kakak saya tuh di Bali Pak. Nah, Jadi terus, dari terakhir saya ketemu 2019. nah, Belum, terus nggak tahu nanti balik atau enggak. kakakmu di Bali kerja. Kerja iya. Terus apa? Nggak kembali balik ke Jakarta nggak? Belum Pak, karena sebenarnya tuh waktu itu udah beli tiket. Cuman kan karena di sini zona merah, terus jadi sama kantornya jangan pulang ke Jakarta deh, takutnya nanti balik bawa Oh, virus gitu kan Pak. oh, jadi Jadi tetap diundur. di Bali sekarang ya? Kenapa Pak? Di Bali sekarang sampai sekarang. Kakakmu Iya, perempuan, perempuan kakaknya kan? Berdua tuh berdua aja lah perempuan. iya cuman berdua. Ya, jadi nggak terkurung di situ dong. Udah Iya, berapa tahun? Udah setahun lebih ya? iya udah setahun lebih ya. Bapakmu nggak bisa ke Bali juga lihat ya? Kenapa Pak? Bapakmu juga nggak bisa ke Bali ya? Lihatnya. Kita ke sana. Yang ada nanti kelamaan karantinanya Pak. Oh iya, makanya dua minggu Tinas itu nggak ketemu, tambah lagi ya doi ya repot juga sih, repot juga. Ya mudah-mudahan cepat berakhir mungkin tahun depan udah bisa lagi kita ke mana-mana ya, mana-mana. Ya. Ya cerita ada lagi yang mau sampaikan cerita. Udah Pak, itu aja nanti. Mudah kita bisa ketemu di kampus lah ya kalau sedepan sudah, mudah bisa Iya Pak. bisa sudahnya offline ya, tapi bisa offline mungkin mungkin ya mungkin nggak tahu juga tuh apakah sudah kemarin kan online sudahnya itu yang lalu Ah, kan. Nah tuh ini nggak tahu nih apakah online apa enggak, nggak tahu juga ini ya. siapa tahu Pak udah bisa. Itu kayaknya offline, online kayaknya masih online juga, masih online kayaknya ya. Karena yang divaksin kan cuma dosen, yang mahasiswa kan enggak sama orang tuanya, jadi agak repot sih. Kayaknya udah mau ini deh Pak. Kayaknya udah mau ada apa namanya yang 18 tahun sampai 60 kayaknya udah Udah, mau ada vaksin. mau divaksin juga ya 18 ke atas ya, ya Saya syukur. Kamu udah vaksin? saya belum. Oh, di kantormu nggak suruh vaksin kamu di kantornya? Enggak Pak. Yang bos kamu divaksin belum? Bosnya kan udah, bosnya di, Kalau di kampus yang di Amerikanya sih udah Pak. oh, udah. Cuman di sini belum karena nunggu itu kan Pak. Oh, Nunggu yang umur 18 sampai berapa 59 ya 58 59 oh. belum ada ini sih Pak. Oh, ada, tapi saya ikut vaksin, banyak juga yang ikut vaksin, tapi guru-guru dan dosen yang ikut semua. Oh, Guru-guru SMP, SD, SMA, dosen, dari, ya. semua ya. Iya, ya mereka di beberapa tempat sih dibagi kan tempatnya. Hmm, Saya sekitar Jakarta Barat itu nanti di Utara Manegara, nanti di UKI, itu Trisakti macam-macam itu di Binus ya, tempatnya. macam-macam. Iya, Binus mungkin Binus malah ke saya dengar tadi Binus itu malah ke Serang malah, ke Serang Binus. Jadi sudah di itu sekarang udah mulai gitu. Tapi untuk sampai ke umur 18 masih agak lama kayaknya. Karena yang pertama dulu guru ketenaga kesehatan, habis itu guru dan dosen, nah, habis itu nggak tahu lagi apa itu. Nggak tahu juga tuh. Ya Kalau gitu. BUMN sih udah Pak, Udah ya udah. Cuman sendiri itu sendiri. udah Ya itu banyak yang ya. Ya. Itu Lita ya. Ya sehat oh, selalu ya. Ya selamat malam, semoga sehat selalu. Beri salam sama papa mamanya ya ya. Pak. Ya sukses kamu ya. Terus cepat. Kalau udah lulus kan konsentrasi ke pekerjaan aja. Pak. Sama sama merit kan, sama merit ya. Ya Pak, amin. Ya. Kamu Oh angkatan ya Pak, berapa? Kamu kenapa Pak? umur berapa sih? Angkatan berapa kamu? Masih doi angkatan Lahir berapa? kelahiran 94. Tahun ini saya 27. 27 ya. Oh, seumuran anak saya dong. Anak saya 26. Anak saya 26. 26 tahun ini Pak.
Ya, dia kelahiran 95 anak saya, anak pertama saya 95 ya. Mudah-mudahan cepat itu ya, cepat merit ya. Mudah-mudahan cepat ketemu jodohnya, Pak. Iya, ya, insya Allah. Insya Allah ya. Amin ya, Pak. Ya, ini. Ya. Minal aidin ya, Pak. Ya, Udah mau sesama puasa. puasa ya, mohon maaf lahir batin ya. Yang bulan puasa ya. Oke, itu kita ya. Mudah-mudahan Ya, berkahnya ya. ya, ya, lahir batin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.